Banyak yang ngerasa kalau umur 23 itu tua, bahkan ada orang yang bisa dibilang masih belasan tahun, katakanlah umurnya masih 17 tahun, dan mereka menganggap dirinya tua. Kalau misalkan mereka menganggap umur 17 tahun itu tua, terus gimana nasib kita yang 23? Cuma memang fenomena ini ada, walaupun gak semua beranggapan hal yang sama. Tapi kemudian muncul pertanyaan, emang perempuan umur 23 itu tua gak sih? Kalau ngelihat dari angka, 23 itu tergolong muda karena 23 masih di angka 20-an yang dimana usia yang masih produktif. Tapi untuk dibilang muda banget juga enggak, karena posisinya umur 23 itu udah punya KTP dan udah diizinkan untuk menikah. Artinya udah cukup umur, dan kalaupun ya katakanlah orang yang umur 23 ini masih mau main bom bongkar atau mau mandi bola, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang juga. Tapi realitanya banyak orang-orang ini ngerasa umur 23 itu udah nggak boleh main bola dan ngerasa tua banget. Khususnya perempuan yang belum menikah. Tentu nggak semua perempuan umur 23 itu ngerasa tua, tapi memang ada sebagian orang yang tergolong masih muda tapi menganggap dirinya tua. Nah, kira-kira kenapa? Dan menurutku pribadi ada 3 hal yang jadi alasan kenapa banyak anak muda yang ngerasa tua. Pertama itu faktor lingkungan, kedua faktor sosial media, dan yang ketiga faktor lowongan kerja. Lingkungan ini jadi alasan utama kenapa perempuan umur 23 itu serasa tua banget. Karena kebanyakan dari mereka ini udah pada menikah dan udah pada punya anak. Secara tidak langsung, hal ini menjadi standar pernikahan bagi perempuan. Apalagi dulu sempat tren nikah muda di mana orang-orang pada nikah setelah lulus SMA. Sebenarnya gak ada masalah dengan nikah muda kalau memang sudah memenuhi syarat dan kesiapan. Dan itu balik lagi ke keputusan masing-masing. Nah, bagi perempuan yang umurnya 23 dan belum menikah, pasti akan ngerasa dirinya tua banget. Belum lagi mulai bermunculan pertanyaan kapan nikah, terus ngerasa kejar-kejaran, ditambah ada perasaan kalau makin tua makin gak laku, takut ini, takut itu, yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Sosial media merupakan platform yang memberikan informasi dan hiburan dari berbagai sumber dan mancanegara. Dari sekian banyak informasi, hiburan, dari mulai cewek seksi, jedag-jedug, edukasi, sampai ke kehidupan pribadi, memberikan pengaruh terhadap pandangan seseorang. Misalkan sekarang tuh banyak orang-orang tuh sukses di usia muda. Katakanlah umurnya masih 20 atau 19, udah punya miliaran di umur 20, atau udah punya mobil sport, punya pasangan, terus dia juga punya anak, dan orang yang ngelihat pastinya juga kepengen kayak mereka. Untuk orang-orang yang umurnya katakanlah 23 tapi belum bisa sekaya mereka, itu akan ngerasa tertinggal dan gak berguna, ngerasa terlambat, dan ini ngebuat mereka jadi serasa tua banget karena belum jadi apa-apa. Tapi kadang kita tuh gak sadar kalau orang-orang yang sukses muda ini pasti butuh perjuangan juga. Proses mereka panjang, perlu belajar, latihan, trial and error. Yang jelas setiap orang itu punya prosesnya sendiri-sendiri. Dan seharusnya nggak perlu kita ngerasa tertinggal. Karena umur 23 itu masih muda banget dan masih banyak waktu untuk terus belajar, untuk mencoba. Walaupun ada katakanlah orang yang bilang umur 23 mah seharusnya udah matang, udah punya ini, udah punya itu. Jadi selama ini ngapain aja? Lah, kok ngapain aja sih? Cuman ya udahlah, jangan didengerin gitu. Ini juga menjadi salah satu faktor yang ngebuat umur 23 itu serasa tua banget. Kalau kita ngelihat lowongan kerja di Indonesia itu kebanyakan maksimal umurnya ada di umur 25. Bahkan ada yang 22, 23 dengan persyaratan lain seperti belum menikah, punya kendaraan pribadi, menguasai elemen air dan api. Dan aku pribadi yang ngebaca lowongan ini tuh ngerasa tua banget dan bikin resah dan gelisah gitu. Itu kayak gimana ini gitu, gimana kalau nanti umurku udah 25 dan aku gak jadi apa-apa. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa umur 23 itu serasa tua, khususnya perempuan. Terus jawabannya, apakah 23 itu tua? Jelas enggak. 23 itu masih muda karena tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Jangan sampai kita melakukan sesuatu atas kehendak orang lain. Misalkan terpaksa menikah karena tuntutan, atau beli ini beli itu biar kelihatan hype. Jangan gitu. Nah, mungkin itu aja. Dadah.